Halo, nama saya Kevin Alexander dan pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang jurnal saya yang berjudul Implementasi Service Transition pada Layanan TI dengan menggunakan framework version 3. Nah, saya akan membahas sedikit terlebih dahulu jurnal saya. Meluasnya perkembangan infrastruktur informasi teknologi dapat mengubah pola pikir dan cara untuk memajukan teknologi komunikasi dan informasi dan juga dapat mengubah aktivitas dalam organisasi industri maupun dalam pemerintahan. Salah satu faktor pendorong pentingnya teknologi informasi adalah proses bisnis yang pencapaian tujuannya strategis, yaitu dengan meningkatkan kebutuhan organisasi dalam keberadaan teknologi informasi. Kebutuhan dan layanan teknologi informasi yang memiliki kualitas tinggi dapat menyebabkan ketergantungan serta kebutuhan organisasi dan juga user. Pelayanan pelanggan dapat berpengaruh terhadap sistem baru maupun modifikasi sistem yang dilakukan. Para user dan pelanggan dikhawatirkan dapat terhambat oleh pelayanan sistem yang belum terlalu dikenal. Layanan TI bukan hanya melibatkan teknologi, tetapi melibatkan proses yang ada di dalamnya dan juga pengguna, sehingga modifikasi dan perubahan sistem baru tersebut dapat berpengaruh oleh manajemen yang ada di dalamnya. ITIL atau yang juga dikenal sebagai Information Technology Infrastructure Library merupakan suatu sistem teknik pengelolaan infrastruktur pengembangan konsep serta operasi teknologi informasi, dan juga merupakan salah satu kerangka kerja disiplin TI yang memiliki fungsi dan pelayanannya. Service Transition memiliki subdomain, transaksi planning, dan waktu pemanfaatan sumber daya pengurangan dalam menciptakan praktik COVID atau ITSM yang mendukung tata kelola teknologi informasi. Hal ini terdapat pada setiap domain dalam operation dan juga continuous service improvement. Framework ITIL digunakan pada layanan TI yang berfokus pada service transition, di mana service transition ini digunakan pada saat melakukan penilaian sebagai acuan untuk mengoptimalkan layanan TI. Bab 2 landasan teori. Apa itu service transition? Service transition menyediakan arahan kepada perusahaan TI untuk dapat memajukan kompetensi untuk memperoleh hasil desain layanan TI, baik layanan TI yang diubah spesifikasinya ke dalam kawasan operasional maupun baru dan memberikan layanan yang diperlukan untuk kepentingan operasional bisnis. IT Service Management atau ITS adalah suatu metode manajemen sistem TI yang berdasarkan filsafat berpusat pada sudut pandang konsumen layanan TI terhadap lembaga pemerintah atau bisnis. ITIL, Framework Information Technology Infrastructure ITIL, merupakan gabungan dari best practice tata kelola layanan TI di beraneka ragam bidang dan industri, mulai dari industri besar sampai kecil, financial dan manufaktur, pemerintah, dan swasta. Pada bab 3 ini saya akan membahas tentang metode penelitian dari tiap jurnal yang saya pakai. Jurnal pertama yang berjudul Perancangan Service Transition pada Layanan IT PT XYZ dengan menggunakan framework ITIL version 3. Model konseptual. Apa itu model konseptual? Model konseptual merupakan kerangka berpikir dari suatu pemecah masalah dalam sebuah penelitian yang terdapat di dalam suatu konsep. Sudut pandang dalam menyelesaikan masalah dapat dilihat pada model konseptual. Gambar 1. 3.1.1. Metode penelitian adalah domain service transition dalam information technology infrastructure library adalah versi ketiga yang menggunakan penelitian model konseptual. Perancangan standar operational procedure SOP. Change management yaitu panduan dalam merancang request for change (RFC). Pada sebelumnya proses change management berasal dari incident report dan problem report dari suatu domain service operation yang merupakan laporan dari user ketika mendapat sebuah gangguan atau masalah, dan penurunannya kualitas layanan pada saat sedang menggunakan layanan fasilitas IT yang berhubungan dengan infrastruktur IT tersebut. Change report ini merupakan hasil dokumentasi yang dihasilkan request for change. Service katalog dari service design data infrastruktur TI itu didapatkan dari proses service asset dan configuration management yang selanjutnya akan dilaksanakan analisis.
Proses Service Access dan Configuration Management dalam PT SOZ dilakukan berdasarkan panduan oleh Standard Operational Procedure (SOP). Service Asset dan Configuration Management. Service Asset and Configuration Management akan membuat laporan yang beralaskan proses pelaksanaan dalam service aset dan configuration management dalam PT SYZ ini merupakan analisis resiko yang dilakukan berdasarkan perancangan. B. Sistematika penelitian. Tahapan dalam menangani permasalahan dapat dilihat dari gambar 312 di bawah. Tahap ini bertujuan untuk menentukan tujuan dan pembatasan masalah yang akan diteliti dengan melakukan plan dalam perumusan masalah yang terjadi di PT SYZ. Agar mendapatkan tujuan pada saat melakukan penelitian ini, maka dilakukan juga studi lapangan dan studi literatur materi yang meliputi Information Technology Infrastructure Library. Version 3 2011, Framework Domain Service Station, Subdomain Change Management, dan Service Asset and Configuration Management. Nah, cara pengumpulan data pada proses analisis yang dilakukan pada suatu penelitian ini dilakukan wawancara dan observasi atau pewawancaraan secara langsung kepada pihak berkepentingan dalam proses wawancara tersebut yang bertujuan mendapat informasi yang dibutuhkan. Nah, pada tahap COVID 4.1 akan dilakukan Mapping Process Service Transition (ITIL) versi ketiga yang merupakan pedoman dalam proses pelaksanaan asesmen pada layanan IT dalam PT SYZ. Pada layanan IT Domain Service Transition akan dilakukan pemetaan diagram RACI yang memberikan gambaran kepada pihak yang bertanggung jawab atas metode Change Management dan Service Asset and Configuration Management pada layanan IT dalam PT SYZ tersebut. Mapping proses biasanya digunakan untuk menguraikan kondisi existing layanan IT pada PT SYZ. Analisis dalam kondisi existing biasanya terdiri dari asesmen layanan IT, hasil gap analisis, dan gap analisis dalam asesmen tersebut mendapatkan definisi resiko untuk mengetahui resiko apa saja yang memungkinkan untuk terjadi jika melakukan perbaikan dari gap atau kesenjangan yang terjadi. Tahap selanjutnya setelah melakukan analisis resiko adalah analisis kondisi suspek atau ideal. Perancangan change management dan perancangan service asset configuration management merupakan tahap perancangan yang dilakukan atas subdomain service transition pada penelitian ini. Proses verifikasi dan validasi akan dilakukan setelah melakukan perancangan pada subdomain. Apalagi cocok selanjutnya dapat dilakukan pada proses desain akan terjadi jika tidak sesuai maka akan dilakukan perancangan kembali. Pada saat proses laporan, setelah lolos tahap pemeriksaan ulang, maka akan dilakukan dokumen output dari penelitian yaitu Standard Operational Procedure Change Management, SOP Service Asset dan Configuration Management, dan Request for Change. Tahap terakhir akan ditarik sebuah kesimpulan dari penelitian yang telah dibuat dan memberi referensi atau anjuran perbaikan bagi masalah-masalah yang terjadi oleh objek penelitian tersebut. Nah, kita masuk ke jurnal kedua, yaitu perancangan tata kelola layanan teknologi informasi menggunakan ITIL versi 3 Domain Service Transition dan Service Operation di pemerintah Kota Bandung. Nah, pada tahap identifikasi, yaitu menentukan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Soal materi, analisis adalah bagaimana pengelolaan suatu layanan TI bagian pemerintah Kota Bandung dan di Dinas Komunikasi bersumber pada ITIL versi 3 di Domain Service. Service Transition berikutnya menentukan tujuan dan kemudian menentukan batasan penelitian. Studi lapangan dan studi literatur juga dilakukan pada tahap ini. Pada identifikasi dilakukan agar penelitian dapat dilakukan dengan akurat. Dan pada tahap analisis ini sangat penting dilakukan karena dilakukan penelitian dan analisis yang akan berpengaruh terhadap penelitian. Metode ini digunakan untuk mengetahui keadaan pengelolaan layanan di pemerintah Kota Bandung dengan wawancara dan observasi. Kemudian dilakukan analisis terhadap kondisi layanan sekarang dan diikuti dengan kondisi analisis pada kondisi sistem yang akan dilaksanakan.
Kemudian dilakukan analisis resiko dan analisis kesenjangan untuk mengetahui langkah yang dipakai. Ketiga, tahap perancangan. Pada tahap perancangan ini, dilakukan karena akan merancangkan hasil yang selaras dengan komponen di IDR dan memiliki tujuan untuk merancang dokumen pada proses service operation dan service transition. Kemudian tahap keempat adalah tahap pengujian dan pelaporan. Pada tahap ini pengujian dari hasil tahap perancangan dan pelaporan dilakukan dengan tujuan memvalidasi dan verifikasi bahwa sudah akurat. Apabila rancangan sudah dilakukan masih belum akurat, maka harus melakukan analisis ulang terhadap keadaan sekarang. Pelaporan berupa analisis hasil rancangan setelah dilakukan pengujian. Dan kemudian tahap kesimpulan. Tahap kesimpulan ini adalah seperti yang kita tahu adalah kita menarik hasil kesimpulan dan jawaban dari kesimpulan itu bisa menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dan kita sampai di bab 4, hasil dan pembahasan. Dapat kita lihat dari penelitian pertama dilakukan pada PDSWJ, kemudian pengembangan yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara dan observasi untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada pihak terkait dan pengamatan langsung di lapangan. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah sebuah handphone dan aplikasi perekam suara untuk merekam suara semua jawaban yang diutarakan pihak terkait dan kemudian data tersebut dianalisis. Penelitian ini menggunakan beberapa proses yaitu configuration management, assessment, change management, dan service, dan mapping ATL dengan framework COVID untuk mengetahui kondisi apa yang dibutuhkan pada proses transisi PTSWJ. Pada penelitian kedua dilaksanakan pada pemerintahan kota Bandung. Metode pengumpulan di Tokyo adalah dengan wawancara dan observasi. Alat yang digunakan adalah alat tulis dan alat untuk dokumentasi dan kemudian dilakukan analisis terhadap kondisi layanan sekarang dan diikuti dengan melakukan kajian terhadap keadaan sistem yang dilakukan di pemerintah Kota Bandung. Dari kedua penelitian ini, dapat kita bahwa keduanya memiliki teknik penelitian yang berbeda, sehingga tentunya masing-masing teknik memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pada penelitian pertama memiliki kelebihan yaitu analisisnya dapat dilakukan dengan lebih detail karena bisnis prosesnya yang dilakukan digambarkan, sehingga analisis dapat dilakukan lebih akurat. Sedangkan kelemahannya adalah memakan waktu yang lebih lama karena memiliki bisnis prosesnya yang sangat terperinci. Pada penelitian kedua memiliki kelebihan yaitu waktu untuk menganalisa bisnis proses dapat dilakukan dengan cepat dan menghasilkan data yang cukup akurat. Sedangkan kelemahannya adalah rentan terjadi kesalahan analisis sehingga data yang dihasilkan kurang akurat dan harus mengulangi tahap proses analisis. Dan kita sampai di bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari saya adalah dari kedua penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa service transition dapat menjalankan apabila analisis dari sebuah data sudah dilakukan dengan akurat. Selama semua tahapan penelitian dilakukan dengan teliti, maka hasil output yang dihasilkan akan dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan transisi setiap apa harus yang dilakukan. Saran saya adalah setelah mempelajari kedua metode penelitian di atas, hal yang paling penting adalah ketelitian dan keakuratan data. Sehingga apabila sedang melakukan pengembangan sistem, maka harus dilakukan analisis yang benar-benar akurat. Agar hasil data output yang dihasilkan pun akan sangat akurat. Dan sekian dari saya. Terima kasih.